Oke, kita masuk ke topik yang lebih spesifik lagi. Kan kalau di IELTS tuh ada 4 section. Ada speaking, reading, writing, listening. Okay. Dan banyak dari kalian yang concern tentang speaking, so let's talk about it. Tafan, menurut kamu gimana cara improve speaking in terms of like IELTS speaking? Kalau menurut aku dan mendengarkan beberapa pengalaman teman-teman aku sih, kita ya kalau orang Indonesia itu cukup sulit untuk meningkatkan kemampuan speaking sebenarnya karena kan kita di non English speaking country ya. Jadi emang sehari-hari jarang menggunakan bahasa Inggris. Nah, caranya untuk bisa lancar dalam menggunakan bahasa Inggris adalah untuk menggunakan itu secara konsisten biar pronunciation kita dan lain sebagainya dalam speaking itu pronunciation dan confidence-nya bisa meningkat gitu. Nah, cara yang aku temukan efektif itu sebenarnya ada dua, cari hobi dan juga cari komunitas yang memiliki tujuan yang sama gitu untuk mengembangkan kemampuan speakingnya. Kalau untuk aku waktu itu English debate karena pertama aku dapat komunitas, dapat teman dari debat bahasa Inggris, tapi juga aku nemu hobi baru gitu, yaitu ya English debating. Dan pada saat itu yes aku berkembang, tapi aku juga bisa konsisten karena ada teman-teman aku yang ikut berdebat juga dan aku jadi bisa ngobrol dan sebagainya. Jadi menurut aku untuk improve sih sebenarnya konsisten aja, tapi untuk bisa konsisten itu harus bisa cari komunitas dan hobi yang sesuai dengan apa yang teman-teman sukai gitu. Kalau Hanum gimana? Kalau aku buat improving English conversationally, sebenarnya kuncinya cuma satu guys, practice. Tapi gimana cara konsisten dengan practice sebenarnya orang beda-beda. Kalau Tavan kan tadi lebih ke join community and stuff ya. Kalau aku karena aku sebenarnya juga senang join community, but aku nggak tahu community apa yang aku bisa join karena di sekolah aku juga nggak ada debate English. Dulu aku sempat ikut debate English tapi I don't think like it's really match my potential. And then I switched to storytelling. Dan menurutku storytelling tuh lebih aku banget gitu, kayak lebih expressive. I kinda like learn about the vocabulary itself, so how to deliver a story in like English language. Tapi on top of that, sebenarnya practice tuh nggak susah itu kok. Kalian nggak wajib buat ikut komunitas, kalian nggak wajib buat ikut lomba. Cukup sesimpel kalian rutinin ngomong sama diri kalian sendiri deh. Morning affirmation, talk everything about whatever topic to yourself di depan kaca, itu juga nggak apa-apa. Cuman minusnya kalau kayak gitu adalah kalian nggak dapat feedback. Nah kalau kalian pengen dapat feedback, kalian bisa ikut for example kayak bootcamp gitu, atau enggak camp online yang bahasa Inggris itu sekarang udah banyak. Terus kalau dulu jujur aku juga sempat kayak download aplikasi-aplikasi yang kita bisa ngomong sama orang luar. Dan I actually make a friends there. Terus take whatever opportunity yang ada, gak usah terlalu overthinking. Dulu pas aku storytelling, aku tuh awalnya tuh gak ngerti buat storytelling. Aku ikut aja. Nanti pas kalian udah kayak decide buat ikut, nanti bakal ada jalan sendiri kok. Nanti kalian juga bakal ada guru yang bantu kalian, atau enggak kalian bisa cari referensi di internet. Kalau kalian take the opportunity, at least kalian tuh punya something yang dukung kalian buat bisa melakukan sesuatu. For example kayak I have to watch reference for storytelling karena aku harus lomba storytelling. Lebih ke motivational, intrinsic motivation, motivasi dari diri kalian sendiri. Kalian harus nge-build itu. Tapi kalau kalian ngerasa oh aku bisa kok tanpa ikut join lomba, aku masih bisa terus-practice, aku masih bisa misal dari aplikasi, atau aku punya relasi yang bisa ngajarin aku bahasa Inggris, it's okay, totally fine. Mending kalian practice. As simple as kalian nyanyi lagu bahasa Inggris, itu juga ngelatih pronunciation. Watching movies with English subtitle, it's also can enhance your speaking skill. Karena kalian kan dengan mendengar secara tidak langsung tuh kalian bisa tahu gitu pronunciation yang kayak gitu. Jadi dari berbagai aspek sih. Next question is in another section which is writing. Salah satu section yang menurutku paling susah. So yeah, let's talk about it. Lebih ke tipsnya aja sih. Gimana kamu belajar writing, increase your writing skills? Oke, writing tips ya. Sebenarnya jujur kalau untuk writing, ini teman-teman bisa beli buku untuk cara dapat skor tinggi di writing. Nanti di bukunya bakal lengkap banget, ada format, ada example writing, ada question prompts gitu kan untuk latihan. Tapi untuk aku pribadi, waktu itu aku sama sekali nggak pakai buku. Jadi aku latihan writing itu dari tempat les aku yang sebulan itu. Tapi juga menurut aku basisnya tuh banyak yang aku dapatkan writing itu dari debat ya. Karena aku kan English debate, dan di English debate kita diajarkan untuk menyampaikan argumen kita dan menyusun argumentasi kita secara terstruktur. Jadinya waktu itu sangat membantu aku untuk mengorganize pikiran aku. Jadinya ketika aku ikut les dan diajarin misalnya, oh kalau question saya ini ditanya misalnya opinion kamu, format yang mereka expect tuh gini loh. Jadi paragraf pertama tuh yang di expect apa, paragraf kedua apa, dan lain sebagainya. Jadi ketika aku mau pengen improve skill writing aku sebenarnya lebih ke memahamin dulu nih apa sih yang IELTS expect dari writing aku. Misalnya struktur sentence pertamanya kayak gini, keduanya gini, ketiganya ini yang mereka expect untuk
mendapatkan pandangan aku secara komprehensif. Jadi sebenarnya how to improve-nya kemarin aku lebih ke I stick with the format sih, format yang mereka expect, dan itu juga save aku waktu pas aku ngelakuin writing partnya, karena aku jadinya nggak kayak aduh nulis apa ya, tapi aku udah tahu exactly yang perlu aku tulis untuk prompt tertentu gitu. Kalau Hanum gimana? Bentar, aku mau tanya dulu. Kamu masih ingat gak format writing IELTS yang helps you to get that band score? Let's say kan IELTS itu ada, correct me if I'm wrong ya, cuma IELTS itu kan ada 2 writing ya kalau nggak salah. Ada writing 1, writing 2, dan writing 2-nya itu yang lebih panjang. Nah, pokoknya yang satu yang ada graphical gitu. Iya, yang satu ada graphical. Interpretasi data. Yang kedua cuma prompt kan? Iya. Ya. Nah, aku ingatnya untuk yang prompt 2 sih kalau nggak salah. Jadi itu pertama, let's say questionnya adalah promptnya itu dia lagi mendapatkan tentang dirinya milih, kan ada physical books and newspapers plus digital media gitu. Nah, terus di promptnya itu ada argumentasi. Sekarang ini kan berkembang digital media. Nah, ada orang yang masih prefer books and physical books and newspapers. Nah, kalau kamu sendiri ngelihat perkembangan sekarang, lebih prefer, menurut kamu yang lebih menguntungkan untuk kamu yang mana sih? Misalnya kamu lebih pilih physical books and newspaper atau digital media gitu kan, antara dua kan. Let's say aku pilih physical books and newspaper. Nah, jadi untuk format writing kedua yang kayak cuma prompt aja, itu ada 4 paragraf, dibagi 4 paragraf. Pertama itu overview, paragraf kedua itu body paragraf 1 atau opinion 1, paragraf ketiga itu body paragraf 2 atau opinion kedua, dan juga conclusion. Nah, kan tadi aku pilih physical books and newspaper ya. Nah, di overview itu secara sederhananya kita nge-recap dulu nih situasi yang sekarang dan stance kita, maksudnya kita milihnya apa. Terus di body paragraf kedua atau opinion ke-1 itu kita ngebahas dulu nih kenapa orang masih ada yang prefer digital media. Baru di body paragraf ketiga atau opinion kita yang kita pilih, baru kita bahas kenapa orang dan kayak data-data misalnya nge-suggest kita bakal lebih pilih books and newspapers. Nah, kenapa opinion yang kita pilih ditaruh di ketiga, nggak yang kedua? Karena fungsinya biar kita bisa ngeribat argumen-argumen yang ada di body paragraf kedua. Question. Kenapa? Explain ribat. Ribat itu rebuttal ya. Jadi misalnya di body paragraf kedua, opinion pertamanya kan digital media. Terus kita tulis, oh some people prefer this because it's easier to distribute. Dan emang it's easier to distribute. Tapi di paragraf ketiga atau di paragraf ketiga sama dengan opinion kedua gitu ya, opinion yang kita pilih, itu kita bisa nulis, although the distribution is much easier, it also increases the risk of unauthorized gitu. Misalnya unauthorized distribution, atau kayak berarti kan konten yang didistribusi di digital media tidak melalui proses cek rigorous kalau itu akan dipublikasikan fisikal kan. Jadi bisa jadi kontennya nggak disensor dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak that's why you would want to taruh opinion yang kalian pegang itu di paragraf bawahnya biar bisa mendeny. Got it. Dan itu jadinya ninggiin score writing juga gitu. Contohnya gitu. Cool. Tadi kan kamu udah jelasin tentang opinion first sama second. Terus what about conclusion? Conclusionnya sebenarnya, ini aku won't go into details. You can go to details, it's fine. Jadi kalau untuk conclusion itu format yang aku inget dan yang aku juga assess dari kayak sample writing yang nilai tinggi, itu bagian conclusion atau paragraf keempat selalu dimulai dengan yang namanya concluding word. Misalnya taking all into account, all in all, in conclusion, itu contoh concluding word. Jadi dia paragraf 4 selalu dimulai dengan concluding words. Kalau aku sukanya makanya taking all of that into account. Enggak tahu, that's just my kayak favorite aja. Terus apa ngomong lagi? Taking all of that into account. Ya. Terus artinya apa tuh, Taufan? Artinya mempertimbangkan semua hal itu. Jadi itu bahasa Indonesianya. Dan terus waktu baru kita nge-restate stance kita, misalnya taking all of that into account, I prefer bla 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 karena ini gitu. Jadi so let's say taking all that into account, I prefer to use physical books and newspaper rather than the use of digital media because it's, let's say, it's much more authentic, atau the content can be more easily checked, so we can make sure that it's all authorized dan bla bla bla. Itu sentence pertama kan. Terus sentence keduanya baru kita ending itu dengan suggestions atau hopes and dreams. Jadi misalnya kan sentence pertama di paragraf keempatnya seperti itu, sentence keduanya misalnya that's why I hope in the future people will still use physical books and newspaper rather than kayak moving ke digital media gitu. Aku baru tahu lagi yang ini. Kalau yang di conclusion tuh nggak boleh panjang-panjang ya malahan. Dan nggak boleh nambah argumen. Enggak, karena conclusionnya udah concluding aja gitu. Berarti harus based on opinion yang kita udah state previously. Cuma based on opinion yang udah di situ aja. Nggak terlalu ribet sih kalau nge-follow format itu. Terus yang overview deh. Overview tadi kamu belum? Overview itu, overview misalnya gini. Jadi promptnya itu kan
physical books atau digital media misalnya. Overview-nya itu kita mulai dengan kalimat pertamanya itu menggambarkan status quo. Dan Status pertama quo itu apa, Taufan? situasi sekarang gitu. Jadi misalnya dengan kata-katanya these days, belakangan ini, atau ya kayak gitulah, kata-kata kayak gitu. In the current circumstances. Ya misalnya gitu. Terus misalnya sentence pertamanya these days, the use of digital media has been rising significantly compared to physical output of information, misalnya kayak physical books or newspapers. Terus itu sentence pertama kan. Terus sentence kedua, although people and misalnya scholars are favoring the use of digital media because of its easiness of distribution, I firmly believe that the use of physical books and newspapers is superior compared to bla 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 bla. Terus kayak ya gitu, jadi overview tuh kayak gitu. Jadi sentence pertama tuh status quo, sentence kedua stance kita gitu. Dan gitu. Berarti aku coba conclude dari apa yang kamu explain. Kan structure-nya tuh ada 4. Overview, first opinion, second opinion, and conclusion. Iya. Di overview kamu harus first tuh Sentence pertama status quo. oh ya, oke. Sentence pertama status quo, terus yang kedua kamu harus state your Stance. Kamu kayak gimana argumen kamu terhadap topik itu. Yes. Terus nanti kamu elaborasinya, menjelaskan lebih jauhnya itu di opinion. Jadi yang di overview itu kamu cuman gambarin besarnya aja. Kamu tuh di sini loh sense kamu. Terus nanti kamu elaborasi lagi di opinion pertama buat yang kamu ribet, yang kamu nggak dukung. Ini yang kamu nggak dukung dulu. For example tadi di case-nya kan yang kamu nggak dukung kan digital books, right? Jadi kamu jelasin digital book tuh tetap ada advantage-nya, tetap ada manfaatnya gitu. Cuma nanti kamu harus lebih kuatin di argumen kamu yang kamu dukung ini. Jangan terlalu fokus sama yang kamu dukung, tapi kamu harus kayak equally explain. Terus yang di conclusion-nya, kamu sebenarnya tinggal nge-state balik aja statement kamu, stance kamu di awal. Tapi pakai yang pertama Concluding words ya concluding words dulu, don't forget it. Terus baru explain conclusion kamu, sama boleh juga nanti di sentence keduanya kamu kasih hope and dreams, right? Okay, basically that's it. Nah ini bisa aku pakai video baru guys, nanti aku tinggal bikin openingnya. Oke guys, kita sudah banyak ngobrolin tentang IELTS. Thank you so much Taufan sudah meluangkan waktu dan explain your knowledge about IELTS. And aku juga belajar banyak tadi. Aku juga nggak tahu tentang writing structure and stuff karena aku mostly tuh belajar dari internet. Kalau dari internet kan nggak se-spesifik itu ya. Aku sebenarnya sangat-sangat nge-urge orang-orang mesti yang tanya ke aku tuh kalau bisa tuh ngambil kursus. Karena kalau di kursus kalian tuh ada yang ngebimbing dan itu benar-benar sangat membantu untuk ngearahin kalian gitu loh. Sebenarnya bisa sih kalian belajar sendiri, cuman nggak terstruktur dan itu sangat nge-impact sama growth-nya kalian. Lebih lambat of course. Kalau kalian di kursus kan kalian at least ada sesuatu yang pengen kalian capai, jadi clear gitu motivasinya, clear visi misinya. But on top of that, yang paling penting adalah mulai belajar. Kalian mau belajar dari online juga boleh, ikut kursus juga boleh, mulai aja practice belajar. Oh ya, tadi aku juga mau nambahin dikit tentang writing. Kalau aku, karena aku kan otodidak ya, belajar sendiri. Sebelum ke British Council kan aku belajar sendiri. Itu aku belajar dari ngebaca Writing 9.0. Jadi band writing yang bagus, aku baca. Terus aku ngafalin difficult word-nya biar bisa aku pakai di writing aku. Jadi aku udah tahu bahasa-bahasa yang sering dipakai, advance word-nya yang di writing 9.0 tuh kayak gini-gini. Terus mereka deliver materialnya kayak gini-gini. Dulu aku sih nggak dikasih tahu structure kayak itu, tapi secara tidak langsung aku mempelajari sendiri gitu dari pola-pola orang-orang yang dapat band 9.0. Cara mereka nulis tuh kayak gini, cara mereka ngestrukturin argumennya tuh kayak gini gitu. Lebih banyak cari banyak referensi tentang writing 9.0 di Google juga banyak. Sering-sering baca, lebih up to date sama current news karena biasanya topik IELTS yang keluar tuh berkaitan gitu sama berita-berita terbaru. So yeah, thank you so much. I hope this video bisa bermanfaat lah buat kalian. Terus don't forget to watch my other videos. I really happy and glad you click this video. Thank you so much. Dan kalau kalian masih ada question, aku tahu video ini mungkin gak nge-cover semua kegelisahan kalian tentang IELTS, but at least ada 1 sampai 2 orang terbantu, aku udah seneng banget.
Jadi aku berharap video ini bisa ngebantu kalian. And if you have any thoughts or ideas, just put it on the comment. Kalau kalian masih punya pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa tanya Taufan. Buat IELTS, aku akan kasih Instagram Taufan di sini. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Atau kalian juga bisa tanya ke aku. Aku senang banget kalau bisa jawab pertanyaan kalian. Tanya di sini. Oke, thank you so much for watching this video and bye. Bye.